Kisah awal mula penciptaan Nabi Adam. Ketika Allah hendak menciptakan Nabi Adam, Allah berfirman kepada bumi, "Sesungguhnya aku akan menciptakan makhluk dari tanahmu. Nantinya sebagian dari mereka patuh kepadaku, dan sebagian lainnya ada yang durhaka. Barang siapa yang taat, akan aku masukkan ke surga, dan barang siapa yang membangkang ia akan ku masukkan ke neraka." Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk mengambil segenggam tanah dari bumi. Ketika Jibril datang, bumi langsung bersumpah dan berkata, "Demi Allah, jangan engkau mengambil bagian dariku, jika hanya untuk menjadi bagian ahli neraka." Hal ini menjadikan malaikat Jibril kembali, ia tidak menjadi mengambil tanah bumi. Ia bermunajat kepada Allah, "Wahai Tuhanku, bumi telah bersumpah dan berlindung dengan namamu. Aku tidak jadi untuk mengambilnya." Kemudian Allah memerintahkan malaikat Mikail untuk mengambilnya, tetapi ia juga tidak berhasil, karena sumpah bumi yang diucapkan padanya. Pada akhirnya Allah memerintahkan malaikat Israel. Sesampainya di bumi, Israel menancapkan tombaknya sehingga bumi berguncang. Ketika tangan Israel hendak mengambil tanahnya, bumi kembali bersumpah sebagaimana ia bersumpah kepada malaikat Jibril. Malaikat Israel menjawab, "Wahai bumi, perintah Allah lebih baik untuk dilaksanakan daripada sumpahmu." Israel meneruskan untuk mengambil tanahnya. Ia ambil tanah dari 4 arah bumi, dan juga mengambil tanah dari bagian gunung dan bagian dataran rendah. Ketika usai, tanah itu ia bawa ke hadapan Allah. Allah berkata kepada Israel, "Mengapa kamu bisa mengambil? Bukannya bumi sudah bersumpah dan berlindung dengan namaku?" "Wahai Tuhanku, perintahmu lebih wajib dipatuhi, dan aku hanya takut kepadamu." Mendengar jawaban malaikat Israel, Allah berkata kepadanya, "Kalau gitu engkau aku jadikan malaikat pencabut nyawa dari para makhluk." Sebelumnya tidak ada satupun malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa. Allah memerintahkan Israel untuk meletakkan tanah tersebut di pintu surga, yang kemudian diambil oleh malaikat Ridwan untuk mencampurnya dengan air telaga dari surga. Setelah dicampur tanah itu dibiarkan selama 40 tahun sehingga mengeras menjadi tanah-tanah liat. Kemudian dibiarkan 40 tahun lagi, sehingga dijadikan bentuk jasad yang baik. Imam As-Salabi berkata, ketika tanah Adam telah dicampur, Allah menghujaninya dengan air kesedihan selama 40 tahun. Kemudian disusul air hujan kebahagiaan selama tahun penuh. Hal inilah menjadikan kebanyakan manusia di dunia lebih banyak berduka daripada bahagia. Setelah semua proses selesai, Allah menampakkan bentuk fisik Nabi Adam. Tingginya sekitar 60 zirok, dan ia diberikan 360 urat besar, dan 240 urat kecil, 12 ruas-ruas, dan di kepalanya terdapat 7 lobang. Sungguh Allah zat sebaik-baiknya pencipta. Ibnu Abbas berkata,